Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan begini kebenaran firman Tuhan. Tuhan, gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh dengan melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah pada pagi hari ini adalah Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Pertanyaannya adalah, gembala yang bagaimana? Tuhan adalah gembala yang bagaimana? Tuhan adalah gembala yang baik. Jadi Dia adalah gembala yang baik, dan gembala yang baik itu akan mengembalakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 di situ dikatakan Tuhan adalah gembala yang baik, dan gembala yang baik itu rela menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara dan saya digembalakan oleh gembala yang baik, oleh gembala yang rela berkorban, bahkan nyawanya saja rela dikorbankan demi domba-dombanya. Itu berarti bahwa gembala kita gembala yang sangat peduli. Itu berarti gembala kita adalah gembala yang sangat mengasihi domba-dombanya. Itu berarti gembala kita gembala yang betul-betul bertanggung jawab atas domba-dombanya. Ya, Dia tidak gembala upahan. Dia tidak gembala yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Ya, kalau gembala upahan adalah ketika domba-dombanya di situ ada binatang liar, saudara yang kasih dalam Tuhan, dia akan takut, bahkan dia akan meninggalkan domba-dombanya, sehingga domba-dombanya akan tercerai-berai, domba-dombanya akan dimakan oleh binatang-binatang tersebut. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Dia adalah gembala yang baik. Dia menjaga kita, Dia tidak jauh dari domba-dombanya. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita memiliki gembala yang baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Dia adalah gembalaku. Di situ dikatakan, Tuhan adalah gembalaku. Ya, ini adalah pengalaman daripada Raja Daud. Betul-betul Daud merasakan bagaimana bahwa Tuhan itu adalah menjadi gembalanya. Gembalanya dia secara pribadi, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dia adalah gembalaku. Dia merasakan bagaimana ketika dia ada persoalan, dia ada tantangan, dia ada masalah, dia secara pribadi merasakan bagaimana Tuhan itu mengembalakan di dalam kehidupannya. Dia bukan hanya gembala bangsa yang besar, bangsa Israel itu, tetapi dia merasakan dia adalah gembala secara pribadi di dalam kehidupannya. Dia bukan hanya gembala jemaat yang banyak itu, yang tidak terhitung itu, tetapi dia juga gembala secara individu lepas individu. Dia adalah gembala. Jadi sangat jelas sekali saudara yang kasih dalam Tuhan, Dia adalah gembalaku di situ. Dia adalah gembala saudara dan saya. Dia adalah gembala kita, dan Dia adalah tidak jauh dari domba-dombanya. Dia selalu menyertai. Dia ada di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dunia semakin hari semakin jahat, dunia semakin hari semakin rusak, dan kita melihat bagaimana sekarang terjadi, saudara. Ya,
ketakutan terjadi di mana-mana karena dunia yang bukan semakin hari semakin baik. Ada gempa bumi di mana-mana. Belum lama ini ketika kita melihat di televisi, ada banjir yang luar biasa, ada angin topan yang melanda yang sangat luar biasa. Orang menjadi ketakutan. Banyak rumah yang hancur, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena angin topan tersebut. Tetapi puji Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-23 tadi, dikatakan bahwa Dia adalah gembala kita, Dia adalah gembala saya, Dia adalah gembala yang baik, bahkan Dia rela kehilangan nyawanya demi domba-dombanya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pemazmur memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Tuhannya bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi Tuhannya juga untuk individu lepas individu. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan di situ, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pakai huruf besar semua, Yahweh artinya. Kata ini memberikan gambaran kaya akan pemeliharaan dan perlindungan sesuai dengan janjinya. Tuhan berjanji bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mempedulikan umatnya, penuh kasih sayang, panjang sabar, mengampuni kesalahan umatnya, mengampuni setiap kesalahan Bapak Ibu Saudara sekalian, memperhatikan setiap apapun yang menjadi kebutuhan domba-dombanya. Seperti apa yang sekarang ini mungkin kita butuhkan di dunia di masa-masa yang sangat sulit ini. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sungguh kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang adalah gembala yang baik. Lalu kita perhatikan ayat yang kedua dan yang ketiga. Di situ dikatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita adalah digembalakan oleh Tuhan, kalau kita adalah domba-dombanya Tuhan, domba-domba yang dibaringkan adalah domba-domba yang kenyang. Domba yang lapar, saudaraku, tidak mungkin mau dibaringkan. Ya. Jadi kalau kita di dalam pengembalaan Tuhan, Tuhan akan menolong, memberkati kita. Tidak mungkin sampai kita kelaparan karena di dalam pengembalaannya Tuhan. Karena Tuhan memperhatikan, karena Dia yang menjadi gembala saudara dan saya. Makanya saudaraku, di dalam Alkitab dikatakan di situ, Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Saya yakin kalau kita punya anak kita lapar, dibaringkan di tempat tidur, dia nggak tidur, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dia akan nangis karena kelaparan. Tuhan mengerti, Tuhan tahu bahwa domba-dombanya itu tidak lapar, domba-dombanya itu tidak kekurangan, domba-dombanya itu dipenuhi dengan segala apa yang dibutuhkan. Bahkan ketika dia kenyang pun, saudara yang kasih dalam Tuhan, dia di situ dibaringkan di rumput yang hijau, dibaringkan di tempat-tempat yang dimana di situ dikelilingi oleh berkat-berkat yang luar biasa. Karena apa? Karena memang Dia adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus adalah gembala kita. Dia adalah gembala yang baik. Ya, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Semua yang terbaik disediakan Tuhan. Makan, minum disediakan oleh Tuhan. Dibaringkan di rumput yang hijau, bukan dibaringkan di rumah atau di kandang, bukan dibaringkan di padang yang gersang, dibaringkan di rumput yang hijau, dibaringkan dekat dengan sumber makanan, sumber hidup. Tetapi juga Ia membimbing aku ke air yang tenang. Semua yang terbaik disediakan oleh Tuhan bagi orang-orang yang digembalakan oleh Tuhan. Karena itu biarlah kita digembalakan oleh Tuhan, khususnya di situasi yang seperti ini. Kita sadar betul, kita tahu betul bahwa situasinya itu bukan situasi yang baik. Situasinya itu situasi yang sangat sulit hari-hari ini. Dan kita membutuhkan pengembalaan yang datangnya daripada Tuhan.
Kalau kita tidak digembalakan oleh Tuhan, wah, kita akan menjadi domba-domba yang sangat berbahaya. Tetapi puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, hingga sampai sekarang ini kita merasakan bagaimana Tuhan mengembalakan kita. Tuhan mengembalakan saudara dan saya. Makanya kita masih bisa menyembah, memuliakan nama Tuhan, bisa duduk di tempat ini memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu adalah salah satu bukti bahwa Tuhan baik, Tuhan mengembalakan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, karena itu biarlah kita tidak terlalu takut, tidak terlalu khawatir terhadap situasi apapun yang ada di muka bumi ini. Karena kita bersama-sama Tuhan. Seorang gembala tidak mungkin jauh dengan domba-dombanya. Dia akan selalu dekat dengan domba-dombanya. Dia akan selalu menyertai domba-dombanya. Dia akan memelihara domba-domba. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Tubuhnya akan dikenyangkan kalau kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ya, saya pikir jemaat sebuah pujian nggak ada yang kelaparan karena tidak punya nasi. Ada enggak? Nanti saya kirim nasi kalau ada kelaparan. Ya, saya melihat semuanya masih bisa bekerja. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama Pak Petrus. Aduh, kerjaannya malah banyak, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Di situasi yang sulit malah kerjaannya banyak, diberkati oleh Tuhan. Itu adalah bukti pemeliharaan yang datangnya daripada Tuhan. Sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Riku, gimana Pak jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita? Kira-kira ada banyak masalah enggak kira-kira dengan perekonomian dan lain sebagainya? Kayaknya jemaat kita itu enggak merepotkan, Pak. Seperti itu. Ya, jadi berkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saya senang, saya bersukacita. Itu berarti ya penyertaan Tuhan nyata atas kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Saya yakin dan percaya kalau kita ada dalam pengembalaan Tuhan, situasi apapun yang Tuhan nyatakan kepada kita, Tuhan tidak jauh dengan kita. Seandainya pun kita ada di dalam lembah kekelaman, di sana saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan juga ada di sana karena Dia adalah gembala, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dan kalau Dia ada di sana bersama-sama dengan kita, merasakan apa yang kita rasakan, Dia adalah Allah yang besar, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Dia pasti juga akan menolong, memberkati kita semua, sehingga kita lepas dari persoalan masalah tersebut, hingga sukacita itu melimpah atas domba-domba yang digembalakan oleh Tuhan. Tuhan adalah gembala kita, makanya tubuh kita dikenyangkan oleh Tuhan. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Lalu yang berikutnya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayat yang ketiga di situ juga diceritakan bahwa jiwanya disegarkan, tubuhnya dikenyangkan, tetapi juga jiwanya disegarkan. Tubuh secara jasmani dikenyangkan karena berkat-berkat yang luar biasa, tetapi jiwanya juga disegarkan oleh Tuhan. Tantangan yang dihadapi pemazmur sangat berat, jiwanya sakit karena anaknya sendiri akan membunuh, akan mengkudeta. Jiwanya sakit, saudara. Siapa yang gak sakit kalau anaknya kelakuannya seperti itu? Itu dialami oleh Raja Daud. Tetapi puji Tuhan, Raja Daud punya satu keyakinan, punya iman bahwa Tuhannya dia adalah gembala yang baik. Makanya ketika dia sedang dalam keadaan sakit, jiwanya sakit, Tuhan menyegarkan jiwanya yang sakit itu. Ya. Dan keyakinan bagi kita, kalau saudara dan saya mungkin hari-hari yang sulit ini, ya, ada persoalan, ada tantangan, ada masalah mungkin dengan orang-orang di sekitar kita, karena biasanya situasi yang sulit itu
emosi kadang-kadang tidak terkendali, saudara. Kita bisa mengendalikan emosi kita, tetapi orang di sekitar kita tidak bisa mengendalikan kita. Dan kita mendengar apa yang dia katakan, dan yang dikatakan itu tidak baik, itu membuat sakit, saudara, kasih dalam Tuhan. Tetapi kalau kita belajar dari sini, seperti apa yang dialami oleh Raja Daud, walaupun jiwanya sakit, dia tetap merasa bagaimana Tuhan menolong, memberkatinya. Ya, dia menyegarkan jiwanya yang sakit itu. Mungkin di antara kita hari-hari ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak mengalami sakit yang namanya sakit tubuh karena COVID atau lain sebagainya. Tetapi mungkin hari-hari ini kita mengalami yang namanya sakit jiwa kita karena kata-kata kasar, karena orang-orang yang menyakiti, orang-orang dekat kita yang menyakiti kita. Tetapi puji Tuhan, berita yang terbaik pada pagi hari ini yang terambil di dalam Mazmur 23 ayat yang ketiga. Tuhan berjanji menyegarkan jiwa kita yang sakit, saudara yang kasih. Jiwa kita akan disegarkan oleh Tuhan ketika kita ada di dalam pengembalaan Tuhan. Ketika kita ada di dalam Tuhan, Tuhan memberkati, Dia menolong saudara dan saya. Amin Bapak Ibu ya. Amin. Puji Tuhan. Bahkan saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu baca di ayat yang kelima, Dia menyediakan hidangan bagi dalam keadaan sakit karena orang-orang yang menyakiti kita, atau ya anak atau siapa saja saudara yang kasih dalam Tuhan yang menyakiti kita, orang-orang yang memusuhi kita, yang berusaha membuat kita jatuh, yang berusaha membuat kita tidak berdaya. Tetapi puji Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang kelima di situ, Tuhan menyediakan hidangan di depan musuh-musuh kita. Dalam tradisi Timur Tengah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pada zaman dahulu, untuk mengikat suatu perjanjian, selalu menyatakan perasaannya itu dengan makan sebagai ikatan persahabatan. Dan kadang-kadang itu juga sering kita tiru. Makanya kalau kita berteman, kita bersahabat, lama tidak ketemu, dia datang ke tempat kita, yang kita lakukan biasanya kita repot untuk menyediakan makanan terhadap sahabat kita. Dan itu juga dilakukan pada zaman dahulu di daerah Timur Tengah sana. Dan yang menarik saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah pengalaman rohani Daud dengan Tuhan. Ketika hatinya sakit, saudara yang kasih, ketika dia tertekan, ada persoalan, ada tantangan yang luar biasa, Tuhan menyediakan hidangan di depan musuhnya. Jadi berkat Tuhan itu tidak terpengaruh dengan orang-orang yang jahat yang mau mencelakakan kehidupan kita. Kalau kita ada dalam pengembalaan Tuhan, siapapun yang akan mencelakakan kita, yang membuat kita mungkin tidak berdaya, berkat Tuhan tidak terpengaruh dengan orang-orang tersebut. Dia tetap mengembalakan kita, Dia tetap menolong, memberkati kita. Makanya kita tidak perlu takut terhadap mungkin saudara yang kasih orang-orang yang berniat jahat kepada kita. Kita tidak perlu takut terhadap dunia ini, persoalan yang ada yang menimpa dunia ini. Karena berkat Tuhan itu tidak terpengaruh dengan situasi apapun yang ada di dunia ini. Bahkan Tuhan menyediakan hidangan di hadapan musuh-musuh. Mungkin hari-hari ini kita merasa bahwa COVID itu adalah musuh kita, persoalan itu adalah musuh kita, hal-hal yang menyulitkan itu adalah musuh kita. Tetapi berkat Tuhan tidak terpengaruh dengan situasi yang ada di dunia ini. Inilah pengembalaan yang Tuhan berikan atas gerejanya, pengembalaan yang Tuhan berikan atas kehidupan saudara dan saya. Karena itu biarlah kita mau digembalakan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Kita harus mau digembalakan oleh Tuhan. Kita harus nurut dengan apa yang Tuhan mau atas setiap kehidupan Tuhan. Kita tidak boleh lari, kita tidak boleh berontak. Kita mengikuti, kita
dia mentaati, karena dia adalah gembala yang baik, bertanggung jawab. Dia yang akan menolong, memberkati dalam situasi apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Persoalan boleh ada, karena memang kita ada di dunia. Dunia ini penuh dengan persoalan, dunia ini penuh dengan tantangan. Ya, tetapi Tuhan Yesus itu lebih besar dari persoalan kita, dari tantangan yang kita hadapi. Dan dia adalah gembala yang baik, yang menolong, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tantangan tidak mempengaruhi berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan justru malah memberkati di hadapan tantangan-tantangan itu, di hadapan musuh-musuh itu. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin ya. Amin. Dan yang berikutnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Kebajikan dan kemurahan adalah sifat dari Tuhan itu sendiri. Kebajikannya akan menolong semua kebutuhan kita. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sifat dari Tuhan itu sendiri, yaitu kebajikan, kemurahan mengikuti seumur hidup, mengikuti saudara seumur hidup. Jadi kemurahannya akan mengampuni atas segala dosa kita, tetapi juga kebajikannya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengikuti saudara dan saya seumur hidup. Kebajikan itu peduli dengan kebutuhan jasmani, tetapi kemurahan itu peduli dengan kebutuhan rohani. Dan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani, kebajikan dan kemurahan di situ dikatakan akan mengikuti aku seumur hidupku. Ini adalah janji Tuhan, dan janji Tuhan itu pasti digenapi atas gerejanya, atas kehidupan kita. Makanya kita harus pegang janji ini, saudara. Kita tidak boleh melepaskan janji yang datangnya dari Tuhan, bahwa kebajikan kemurahannya akan mengikuti saudara. Ini adalah janjinya Tuhan, dan kita akan pegang erat-erat janjinya Tuhan ini. Dan ketika kita memegang erat-erat janji Tuhan itu, kebajikan, kemurahan itu betul-betul akan nyata di dalam kehidupan saudara. Mengapa? Karena memang dia adalah gembala yang baik, dan dia adalah gembalaku. Dia adalah gembala saudara dan saya. Gembala yang baik, saudara yang kasih dalam Tuhan, rela kehilangan nyawanya. Hari ini kita akan mengingat kembali bagaimana kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan atas setiap kehidupan kita, di mana dia rela kehilangan nyawanya demi saudara dan saya, menebus dosa dan pelanggaran saudara dan saya. Nyawanya saja rela diserahkan atas setiap kehidupan kita. Makanya saudara yang kasih dalam Tuhan, berkat jiwa, berkat jasmani, berkat yang lainnya, saya yakin dan percaya Tuhan akan tolong memberkati. Dan kita sudah merasakan hingga sampai sekarang ini, itu semua karena berkat pertolongan yang datang dari Tuhan. Amin ya. Dan berkat ini, kasih ini akan terus Tuhan kerjakan hari lepas hari, akan terus Tuhan nyatakan hari lepas hari di dalam kehidupan kita, sehingga pada akhirnya kita akan melimpah-limpah dengan kasih kuasa yang datangnya daripada Tuhan. Kita akan melimpah-limpah dengan berkat-berkatnya yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kita. Karena apa? Tuhan terus menyertai, dia tidak jauh atas setiap kehidupan kita. Dia akan menolong, dia memperhatikan, dia peduli atas domba-dombanya, atas kehidupan saudara dan saya, sehingga kita melimpah dengan pujian, melimpah dengan syukur, melimpah dengan sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga kalau kita baca di dalam Alkitab, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selain yang tubuhnya dikenyangkan, jiwanya disegarkan, rohnya diperbarui. Kalau kita baca ayat yang ke-6, saudara, yang bagian terakhir, Raja Daud tidak mau pergi dari tempat Tuhan. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan seumur
hidupku. Karena pengalamannya yang indah terhadap Tuhan, bahwa Tuhan memeliharanya. Tuhan tidak jauh terhadap dirinya. Dia memberkati, dia selalu ada di dalam kehidupannya. Sehingga Raja Daud meluap-luap dengan kasih yang datangnya daripada Tuhan. Dia mau menyembah, dia mau memuliakan, dia mengagungkan Tuhan. Dia mau diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Tuhan akan buat seperti itu atas kehidupan kita. Kita akan menjadi orang-orang yang senang bersekutu, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Karena pengalaman-pengalaman yang indah yang Tuhan berikan atas kehidupan. Rumah Tuhan di situ bukan berbicara dengan tempat. Kalau Raja Daud setiap pagi, setiap saat ke gereja, bukan berbicara tentang itu. Tetapi rumah Tuhan di situ berbicara tentang hubungan yang telah diubahkan. Daud melukiskan hubungannya dengan kedekatannya dengan Tuhan. Daud merindukan diam di dalam rumah Tuhan, bukan hanya ketika di bumi, tetapi sampai selama-lamanya, sampai kekekalan sepanjang masa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan adalah gembalaku. Ketika kita menjadikan Tuhan adalah gembalaku, maka tubuh kita dikenyangkan, jiwa kita disegarkan, dan roh kita diperbaharui oleh Tuhan. Jadikan Tuhan adalah gembala kita semua. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, terima kasih kalau Engkau menjadi gembala kami. Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menolong, memberkati kami. Terima kasih atas pengembalaan-Mu hingga sampai sekarang ini. Engkau sungguh luar biasa menolong, memberkati kami semua. Makasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.